Kemudian kalau di grup 3 hari yang lalu dia ada komentar, posting saya di grup, dia ada komentar. Hanya itu aja karena saya waktu itu tidak tahu bahwa dia sudah pulang dari Cina. Pak, mungkin mengenai riwayat penyakitnya dari mendiang sendiri, Pak Alvin sempat tahu seperti apa? Sebenarnya waktu saya sebagai tim kuasa hukum kasus yang KTP itu di PN Jakarta Selatan 9 Agustus tahun 2022, beliau sendiri sudah menyampaikan bahwa dia punya penyakit darah tinggi dan juga ginjal di depan majelis hakim, dan dia disampaikan, ya kan. Tapi waktu itu memang masih kelihatan segar, tapi belakangan makin parah. Nah, akhirnya ada rencana lah untuk tangkap di Cina kan. Sudah 2 kali ke sana, tapi karena masih ada komplikasi badan, belum bisa ada persesuaian. Jadi pada tanggal 20 Desember 2024 itu dia kembali. Ternyata ya belum sempat, sudah dipanggil. Sosok seperti apa mendiang? Ya yang saya tahu katanya malamnya sebelumnya sudah mulai sesak, ya kan. Kemudian paginya dibangunkan agak susah, padahal mau ada rencana keluar kota. Setelah itu siangnya sudah agak kondisi mengkhawatirkan. Yang saya dengar dia mau dibawa ke rumah sakit Mayapada di Tangerang, tapi dalam perjalanan atau di rumah sakitnya sudah dipanggil. Sosok seperti apa mungkin selama ini yang Bapak kenal, Pak Alvin, selama berteman mungkin? Ya, beliau ini kan kita tahu bahwa keinginan dan semangatnya sangat luar biasa. Apabila dia menganggap itu baik dan benar, pasti akan pertahankan. Dan itulah yang terjadi selama ini, kita mendengar kiprah dia di media-media dan juga di dunia hukum kita. Dan memang kita sangat kehilangan juga dengan sosok yang seperti itu. Pak, mungkin tanggap sebagai tim kuasa hukumnya juga ya, Pak Sugi ya, berharap juga sih legasinya diteruskan oleh anaknya ini. Oh iya, karena kan beliau sendiri kan juga memang berkecimpung di dunia hukum, ya. Dan juga saya pernah menjadi tim kuasa hukumnya waktu kasus perdata di PN, digugat perbuatan melawan hukum oleh Nababan, ya, di Pengadilan Negeri Tangerang, dan juga waktu kasus pidana di KTP-nya. Dan juga dia pernah membantu saya ketika saya dikriminalisasi oleh Henry Surya dari Indo Surya dan ketua koperasinya, ya, Sonia. Tim dari LQ yang mendampingi saya, dan saya harap anaknya si Kate Victoria selanjutnya nanti masa depannya bisa melanjutkan, karena mereka masih ada tim, mungkin masih bisa berlanjut dengan baik. Semoga semuanya bisa sesuai dengan cita-cita yang bersangkutan dan juga keinginan rekan Alvin. Pak, ini kan bisa dibilang Kate sendiri baru umur 18 tahun ya, begitu. Tapi sudah ditinggalkan oleh mendiang sang ayah, begitu. Mungkin menurut Bapak sendiri nanti ke depannya Kate seperti apa sih? Apakah nanti bisa tombak tersebut, maksudnya bisa menurun ke Kate sendiri, begitu? Iya, menurut saya bisa, karena kan pertama ada ketua harian yang selama ini Ibu Uli yang saya tahu, kemudian ada mama sambungnya yaitu Ibu Pio, ya kan. Nah, selanjutnya kan dia tinggal sudah lulus, tinggal lanjutkan kuliah, ya kan. Nah, sambil magang dijagain oleh tim atau tim dari LQ, saya rasa bisa, itu kan tergantung proses. Mudah-mudahan semuanya bisa berlanjut dengan baik. Oke, Pak, ini kan juga banyak juga yang pro dan kontra dengan pandangan perihal sosok Bapak Alvin Lim ya. Banyak juga ada beberapa hujatan-hujatan juga. Bapak menyayangkan nggak sih? Karena kan Bapak tahu sendiri sosok beliau seperti apa aslinya begitu. Iya, di dalam dunia sendiri segala sesuatu itu 2 sisi, ada pro dan kontra. Ya, kita ambil yang baiknya, yang bagusnya, ingat kebaikannya, yang buruk kita lupakan. Apalagi sudah almarhum. Ya, harapan saya semua atau seluruh masyarakat Indonesia lupakan yang buruk, ambil baiknya,
karena saya tahu suka atau tidak suka sesama teman lawyer pun advokat pun tahu merasakan apa yang disampaikan dengan rekan Alvin Lim, tapi tidak berani mengungkapkan. Atau bahkan ada aparat yang baik pun ada yang setuju dengan apa yang dilakukan. Yang tidak setuju adalah biasanya yang kepentingannya terganggu, ya kan? Oleh karena itu, ya lupakan hal yang dulu, ingat yang baik-baik saja. Yaitu harapan saya sebagai sesama rekan dan juga sebagai manusia. Ya. Pak, terakhir doa untuk mendiang Pak Alvin, Pak. Iya, saya pribadi mendoakan beliau diterima di sisi Tuhan dan juga bahagia di alam sana, dan juga keluarga ditinggalkan ya kuat, tabah untuk Ibu Tio dan juga untuk Kate agar masa depannya raih cita-cita yang benar, ayahnya bisa menjadi panutan dan juga menjadi bekal di kemudian hari bagi yang bersangkutan. Mungkin tadi menyambung lagi, tadi kan statement istri mengungkap semasa hidup nih mau mengambil kasus yang jelimet lah, yang rumit ini. Seperti apa sih mungkin sosok beliau sendiri sebagai lawyer sendiri? Iya, memang rekan Alvin Lim ini adalah tipe orang yang suka menantang atau ambil kasus-kasus yang menantang. Artinya walaupun ada kontroversi masyarakat, bagi dia itu baik dan juga benar, dia akan berjuang. Jadi tidak peduli dengan komentar orang lain. Ya, memang itu hal yang benar karena tidak tergantung komentar orang lain, tapi apa yang benar kita lakukan. Walaupun ya pada akhirnya yang tadi balik lagi diserang di netizen, dapat penilaian buruk dari publik juga karena kerasnya itu. Nah itulah ciri khas dari rekan Alvin Lim, di mana walaupun diserang oleh orang lain dia akan jalan terus. Oleh karena itu kita lihat sisi baiknya lah, ya. Nggak ada manusia yang sempurna, kita lihat yang baik-baik. Walaupun ada sisi kontroversinya, tapi kita lihat hal-hal baiknya, di mana dia kadang-kadang bisa membantu mengungkapkan sesuai dengan moto no viral, no justice. Terima kasih Pak.